Halo pemirsa KF Academy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua, apa kabar? Semoga semua pemirsa KF Academy dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kali ini kita dapat berjumpa kembali bersama saya Luki Lestari, Guru SMA Negeri 1 Subang, Kabupaten Subang. Bapak Ibu, rekan KF, izinkan saya membuka bincang singkat kali ini dengan bismillah dan berpantun. Bunga mawar, bunga melati, harum mewangi semerbak baunya. Jumpa lagi bersama kami, bersama KF Media. KF Academy ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat KF Academy, seperti biasa mengawali rangkaian kegiatan kita di seminar, di webinar, di workshop online bersama KF Academy. Kita punya podcast yang isinya bincang singkat dengan narasumber dengan materi yang akan dibawakan. Baik Bapak dan Ibu, sahabat KF, kita sama-sama menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Dr. Sugiyarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Luki. Semoga kabar baik ya Dokter. Alhamdulillahirrabbilalamin, mentari menghangat, haus minum es, salam semangat, semoga sukses. Terima kasih, luar biasa, selalu berpantun. Satu kebahagiaan untuk kita semua nih dokter, kita dapat menghadirkan kembali ibu narasumber hebat kita. Dan seperti biasa, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi mohon berkenan Dr. Sugiyarti, MPD, untuk dapat memperkenalkan diri singkat kepada audiens, kepada pemirsa KF Academy. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri, Indah Harum Bunga Melati, Melati Indah dari Kalijati. Perkenalkan nama saya Sugiyarti, semoga berkenan di dalam hati. Saya adalah pengawas KCD 2 dari Provinsi Jawa Barat. Senang sekali kita bisa bergabung di KF Media Academy. Terima kasih Ibu, singkat, jelas, padat. Nah, itu dia, tidak bertele-tele, karena semua saya yakin mereka sudah tahu, apalagi yang sudah sering hadir ke KF Academy ini, juga sudah bukan yang pertama melihat Ibu Sugiyarti di layar. Kita bertemu dengan Ibu pada acara sebelumnya, ini beliau adalah narasumber yang luar biasa, bisa menjawab detail habis secara luar biasa, begitu ya, ludes, disertai contoh-contoh waktu itu dengan setiap rekan yang bertanya diberi contoh sampai mereka puas terkait materi beliau saat itu, yaitu modul P5 berdiferensi pada kurikulum merdeka di KF Academy. Sehingga waktu itu acaranya 2 kali tatap muka, 2 kali tatap maya, 2 kali mengerjakan tugas. Begitu pula saat ini rekan-rekan KF, kita akan bersama beliau dengan judul yang baru, dan karena kita semua ter-challenge untuk menyelenggarakan lagi workshop dengan judul menyusun KOSP, kurikulum operasional pada satuan pendidikan, dengan harapan kita akan sama-sama seperti yang lalu, peserta benar-benar belajar, berbagi, bertanya, berdiskusi, yang pokoknya keren deh. Keren abis kata bahasa kekiniannya. Baik, Ibu, saya juga mohon izin untuk menyampaikan kepada rekan-rekan KF juga bahwa workshop kita ini insya Allah akan diselenggarakan pada 28 dan 29 Juli, yaitu hari Kamis dan Jumat secara virtual bersama Ibu. Dan kemudian dilanjutkan 30 dan 31 adalah kita bisa berdiskusi secara WA atau dengan grup. Dan seperti kenyataannya, di luar itu Ibu Sugiyarti sangat membantu. Baik, tidak berlama-lama, kita akan mendengarkan Ibu Sugiyarti bercerita, berbagi info tentang KOSP. Saya khawatir salah menyebut KSOP, padahal harusnya adalah KOSP, kurikulum operasional pada satuan pendidikan. Begitu ya Ibu ya? Iya benar.
Saya kadang-kadang juga mendengarkan rekan-rekan yang menyebutkan istilah KOSP ini dengan singkatan yang agak sedikit bervariasi. Betul tidak ya, Bu ya? Iya, Ada yang betul. Ada yang sebut KOS. Nah, itu apa tuh, Bu? Sama, kurikulum operasional satuan, tapi pendidikannya biar lebih gampang dan agak familiar di telinga, mereka sebutnya KOS. Kalau KOSP kayaknya agak sulit. Gitu. Oh, gitu. Tapi ada yang sempat juga mengartikan kurikulum operasional sekolah, menyingkat berarti KOS dengan S-nya S sekolah. Padahal yang baik atau yang benar, Bu, KOSP ini adalah kurikulum operasional pada satuan pendidikan. Apakah demikian ya? Ya, betul sekali. Oh, baik. Baik, Ibu. Sudah berbincang tentang KOSP. Mengapa, Bu, KOSP? Demikian. Pertanyaan yang keren. Seperti yang kita ketahui pada saat kurikulum 2013, ini kita mendengarnya dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi sebenarnya ini adalah haluan dari sekolah yang di dalamnya ada visi misi, karakteristik sekolah, serta pengorganisasian dari pembelajaran. Jadi dulu namanya KTSP. Nah, untuk kurikulum merdeka disebut dengan KOSP, kurikulum operasional pada satuan pendidikan. Jadi, seperti halnya yang kemarin kita bahas, bahwa tidak ada KD dan KI, adanya capaian pembelajaran. Ini adalah nama lain dari KTSP untuk kurikulum 2013, namun di kurikulum merdeka disebut dengan KOSP, kurikulum operasional pada satuan pendidikan. Baik, itu juga singkat, jelas, padat, begitu. Jadi kira-kira kalau boleh membandingkan, boleh tidak ya Bu membandingkan KOSP dengan KTSP begitu. Kalau menurut kita semua di luar sana sering apa sih lagi-lagi ganti hanya inti. Padahal isinya kan mungkin saja sama atau bahkan sebelum mereka tahu pasti isinya itu juga begitu. Itu bagaimana Bu Sugiyarti? Wah, itu pertanyaan juga yang membuat kita merasa ingin tahu terhadap satu perubahan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di kurikulum merdeka, di struktur kurikulumnya di Permendikbudristek 262/M/22 dinyatakan bahwa pembagian dari pembelajaran dibagi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran kokurikuler yang disebut dengan proyek P5. Nah, ini bedanya akan disematkan di bab 3, di bagian pengorganisasian pembelajaran. Jadi nanti di sana seperti pada saat KTSP ada pengaturan beban pembelajaran, selanjutnya dibagi dua, ada pembelajaran intrakurikuler atau pembelajaran pada mata pelajaran masing-masing guru sesuai dengan ampu dari bidang masing-masing. Yang kedua nanti ada proyek P5. Untuk yang bawahnya hampir sama, biasanya ada ekstrakurikuler, ada data pendampingan pengembangan profesionalisme dan evaluasi sekolah, dan yang pastinya di bagian akhir itu ada kalender sekolah yang memuat apa yang akan dilakukan oleh sekolah selama 1 tahun. Dan yang pastinya di belakangnya ada lampiran dulu, biasanya RPP ya, kalau di kurikulum 2013, tapi nanti ada lampiran, yaitu lampiran modul, selanjutnya lampiran dari P5, seperti itu. Baik, mungkin Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan yang biasanya itu disenangi, disukai ketika sesuatu dilihat seperti gambar ataupun apa mungkin Ibu berkenan ada yang akan dibagikan dari screen gitu. Jadi kami begitu melihat itu bermakna, kemudian itu yang akan menempel. Oh, ternyata ini nanti cara misalnya atau alur atau apapun lah Ibu. Mungkin Ibu ada yang akan bisa dibagikan kepada kita semua Ibu. Baik, siap. Saya akan bagikan. Ini mungkin terlihat ya bagiannya. Terlihat, ya. Baik, di sini kita sudah mengetahui bahwa di bulan Februari 2022, Bapak Menteri sudah meluncurkan yang namanya kurikulum merdeka. Karena merdekanya ada 3 pilihan, merdeka belajar, merdeka berubah, dan merdeka berbagi. Bagi yang menggunakan kurikulum merdeka belajar, berarti nanti untuk haluan sekolahnya itu masih namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, bagi yang pilihannya adalah
merdeka berubah dan merdeka berbagi, maka dokumennya menjadi KOSP, Kurikulum Operasional pada Satuan Pendidikan. Bedanya di mana? Di sini pada satu dokumen sekolah itu nanti akan membahas tentang karakteristik dari satuan pendidikan. Nanti ini bisa dimasukkan, misalnya karakteristiknya, daerahnya di mana nih, daerah khasnya apa di laut, apa di bagian perkebunan, atau di masyarakat perkotaan. Jadi nanti lebih diulik tentang menganalisis konteks. Nah, analisisnya nanti boleh pakai SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Selanjutnya kita meninjau lagi di bagian visi, misi, tujuan. Apakah visi, misi, dan tujuan dari sekolah itu masih relevan? Sebaiknya visi, misi itu per 5 tahun diperbaiki. Sekarang kan sudah masanya era digital. Bisa jadi ditambahkan yang hubungannya dengan kekinian. Karena kurikulum berubah, bisa juga visi, misi disandingkan dengan kekinian dan keterbaruan informasi. Nah, di sini yang kerennya adalah pengorganisasian pembelajaran. Jadi di dalamnya itu ada tambahannya. Kalau dulu kan hanya untuk mata pelajaran itu sendiri. Nah, sekarang ada tambahan pembelajaran intra dan pembelajaran kokurikuler. Kalau pembelajaran intra itu disebut juga dengan nanti hasilnya adalah modul pelajaran masing-masing Bapak Ibu Guru yang Bapak Ibu Guru ampuh. Tapi kalau proyek P5 di dalamnya adalah satu modul yang dibuat untuk mendeskripsikan apa sih karakter yang akan dibangun berdasarkan 6 dimensi Pancasila. Nanti di lampirannya ada rencana pembelajaran. Kalau dulu yang dilampirkan adalah RPP, tapi kalau sekarang yang dilampirkan adalah modul. Ada modul P5 sama modul intrakurikuler dari semua warga sekolah yang mengampu pelajaran tersebut untuk pembelajaran intrakurikulernya. Dan yang pastinya ketika kita ingin melangkah, kita harus evaluasi nih langkah kemarin bagaimana ya untuk di kedepannya menjadi lebih baik. Maka sangat diperlukan merancang pendampingan evaluasi dan pengembangan ke profesional. Sehingga guru apa nih yang kurang, apa yang perlu dilatih, sehingga guru-gurunya menjadi lebih keren, menjadi lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya. Dan evaluasi itu dibagi dua, ada evaluasi jangka pendek, nanti bisa dilakukan per semester atau tahunan, bisa juga dilakukan evaluasi jangka panjang, 4-5 tahun. Sehingga dari kurikulum operasional pada satuan tingkat pendidikan menjadi keterbaruan, menjadi lebih sempurna dengan harapan bisa mengawal seluruh siswa-siswi yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang matang, baik dari soft skill maupun hard skill, dan juga yang pasti karakternya diutamakan dengan profil pelajar Pancasila. Ini keren, satu paket. Jadi sempat Ibu menerangkan, saya kemudian berimajinasi. Seandainya workshop nanti dihadiri oleh perwakilan saja, setiap sekolah itu ada yang hadir dari manajemen, begitu, Wakasek misalnya, dan rekan-rekan, beberapa rekan guru dari mata pelajaran, kemudian bisa berkolaborasi, maka 2, 3, 4, 5 poin yang bundar-bundar kita lihat ini yang ada di layar, itu bisa satu paket akhirnya ya, kalau nanti peserta workshop KF Academy ini hadir dari satu sekolah saja contohnya. Jadi bisa setelah selesai mengikuti workshop bersama Dr. Sugiyarti, bisa melahirkan, walaupun tidak lengkap, belum lengkap karena akan selalu disempurnakan, tidak ada yang bisa sempurna begitu, tapi kalau hadir dari satu sekolah mewakili beberapa yang memegang yang mengampu begitu, itu akan lahir sebuah paket kurikulum operasional satuan, saya khawatir salah, operasional pada satuan pendidikan. Baik, Ibu, terima kasih sudah menyampaikan kepada kita langkah-langkah peninjauan dan revisi kurikulum operasional. Jadi ada gambaran bagi rekan-rekan, oh ternyata ini yang KOSP dan yang lalu KTSP. Berarti KTSP bukan berarti tidak terpakai ya Ibu ya? Oh, kalau itu tergantung dari pada saat sekolah memilih. Jadi jika sekolah itu memilih
namanya kurikulum kan pemerintah memerdekakan sekolah untuk memilih berdasarkan analisis sekolah itu. Jika sekolah itu memilih Ibu hilang. pilihan yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Jadi sekolah itu masih membuat yang namanya KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dengan mengadopsi cara pembelajaran yang merdeka. Misalnya dengan pembelajaran berbasis proyek, kita sisipkan. Tapi kurikulumnya masih ada Prota, masih ada Prosem, masih ada KD dan KI. Nanti hanya materinya yang diutamakan yang esensial. Jadi namanya masih KTSP. Namun, sekolah yang memilih pilihan kedua, yaitu Merdeka Berubah, maka untuk yang kelas 10-nya berarti membuat KOSP. Karena kan sudah mengadop, sudah sesuai dengan kerangka kurikulumnya. Nah, untuk kelas 11-12 berarti beliau atau sekolah tersebut membuat KTSP. Jadi punya dua dokumen. Seperti itu. Sama seperti halnya yang Merdeka Berbagi. Seperti itu karena memang implementasinya baru kelas 10 untuk yang SMA, berarti dia yang di kelas 10, tim manajemen membuat KOSP, selanjutnya yang ke-11 dan kelas 12 membentuknya adalah KTSP. Kenapa KTSP tidak dibuat? Kan sudah, itu kan kurikulum 2013. Kan kita mau yang barunya. Seperti Terima itu. kasih Bu Dokter. Ini kalau bicara tentang Merdeka Berubah, siapa juga yang tidak mau berubah? Karena bila perubahannya ini memang membawa sesuatu yang memang jauh lebih baik sesuai apa yang dibutuhkan zaman now, begitu. Terima kasih. Yang paling menarik, Bu Sugi, mungkin nanti akan ada contoh-contoh agar rekan-rekan, ini kalau hanya melihat ini, nanti apa yang harus saya lakukan, seperti apa barangnya, bentuknya, kemudian apa yang nanti akan bisa langsung bisa dibawa pulang, kemudian dikerjakan atau kemudian dikumpulkan untuk sekolah, oleh-oleh setelah mengikuti workshop. Nah, sepertinya akan bahagia kalau rekan-rekan dibagi sedikit lah Ibu, dibagi sedikit dan sebentar begitu. Contoh-contoh, misalnya contoh saja ambil nomor 4 menyusun, di sana nomor 4 menyusun rencana pembelajaran. Itu nanti kita ada contohnya begitu ya Bu ya? Ada contohnya. Baik, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Makin cepat makin bagus tak bertele-tele. Izinkan saya share screen. Saya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Silakan ya. Oke. Ini nanti supaya inspirasi, ini masih yang tadi Bu langkah-langkah. Oke, baik. Ya. Nah, di sini terlihat kah? Nah, ini saya bisa melihat A B C D E F G. Nah, ini nanti isian dari KOSP itu. Yang pertama ada karakteristik satuan pendidikan, selanjutnya visi misi, ada tujuan, pengorganisasian pembelajaran, jadi nanti ada intrakurikuler, yang di dalamnya adalah isi dari pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, bedanya di mana? Di sini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang di dokumen KTSP sebelumnya itu tidak ada. Nah, nanti kita bisa masuk ke rencana pembelajaran, serta ada yang tadi yang suka menganalisis, masuk ke pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Itu contoh yang pertama. Selanjutnya, untuk contoh yang berikutnya, apakah terlihat? Masih melihat daftar isi, Bu? Oh ya, berarti saya buka lagi. Di sini tadi padahal sudah terbuka. Terlihatkah? Saya melihat banyak sekali file. Oke, ini contohnya kalau untuk yang SMA, dia bisa dibuat seperti ini. Saya masih melihat daftar isi yang tadi, Bu. Oh, daftar isinya berbeda. Kalau ini dibagi menjadi 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 visi, misi, dan tujuan, bab 3 pengorganisasian pembelajaran. Jadi pada saat tampilannya boleh dengan di drag bab 1, 2, 3. Kalau contoh yang pertama A, B, C, D tanpa gunakan bab itu tidak apa. Yang penting ada di dalamnya tadi. Ada rasionalisasi dan karakteristik sekolah. Yang pastinya visi, misi, tujuan ada di dalamnya. Nah, pengorganisasian pembelajaran, kalau ini dia lebih spesifik lagi, saya mau lebih lengkap. Jadi ada muatan kurikulum intrakurikuler, yang pembelajaran biasa tadi, kokurikuler, selanjutnya di sini ada pelaksanaan proyek dari P5-nya, ada kalender akademik. Jadi selama setahun sekolah itu melakukan apa, ini bisa terproyeksi di
KTSP. Nah, tadi contohnya yang bab 4, rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini yang akan disisipkan oleh Bapak Ibu guru semua dari modul intrakurikuler dan dari modul P5. Jadi Bapak Ibu guru hebat di satuan pendidikannya mengumpulkan materi tadi untuk dimasukkan ke bab 4 untuk lampirannya. Nah, dan yang pastinya ada pendampingan evaluasi serta di sini kita masukkan contoh topik dari proyeknya, capaian pembelajarannya yang sudah pernah diajarkan oleh pembicara sebelumnya tentang modul ajar. Jadi ini adalah kumulatif dari yang pernah dilakukan sebelumnya dari KF Media tentang pembuatan modul ajar sudah. Saya di bagian modul P5. Nah, ini adalah ramuannya yang akan menjadi lebih lengkap dalam satu sekolah. Dikumpulkan. Dikumpulkan. Ini hasilnya. Ya, seperti ini. Jadi nanti bisa juga rencana P5-nya terintegrasi PPKN, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama. Jadi ini kerennya ada di sini. Seperti itu, Pak. Ya, kita semakin lengkap, semakin berbobot ini isinya. Karena setiap kali workshop online, ini selalu menambahkan sesuatu untuk satu hal yang ini grand design, begitu ya, grand design yang luar biasa. Baik, Ibu. Mungkin akan ada sebelum kita sudahi perbincangan singkat kita, akan ada yang dibagikan kepada kami lagi, misalnya ada bentuk apa, atau itu kita tahan untuk supaya di saat workshop online nanti rekan-rekan lebih tertarik begitu. Ada bentuk-bentuk contoh rencana pembelajaran dan lain-lain? Oh, boleh, kalau mau dilihat sebentar. Kita masukkan untuk kelampiran. Nah, ini contohnya lampiran kurikulum operasional model sekolahnya. Jadi nanti Bapak Ibu guru hebat, kita kan sudah belajar ya untuk proyek itu dari SMA contohnya ada 3 proyek. Nah, ini dimasukkan. Jadi di dalamnya gabungan dari yang kemarin kita sudah bahas tentang P5. Jadi di sini proyek 1, proyek 2, proyek 3. Selanjutnya capaian pembelajaran ini contohnya nih rasionalisasinya. Jadi kalau untuk yang proyek 1, 2, 3 kembali lagi tergantung sekolah mau proyek yang mana. Dari ada 7 tema yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi ini boleh pilihan ya. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran juga disesuaikan, tujuan pembelajaran disesuaikan dengan sekolah, dan yang pastinya jangan lupa gunakan dimensi pada profil pelajar Pancasila. Semuanya ada berapa? Ada 6, sudah kita bahas. Masuk ke elemennya, seperti itu. Jadi harus detail, dan ini menjadi langkah-langkah yang paling spesifik sehingga ketika seseorang membaca KOSP, wih keren sekali gitu. Seperti nanti peserta bisa dapat yang seperti ini gratis nih Bu ya? Oh iya, dapat semuanya. Dapat. Selanjutnya saya berikan juga contoh lampirannya nih. Ini contoh lampiran yang SLB. Nah, nanti kalau SLB berarti kan ada asesmennya juga di dalamnya. Contohnya namanya DEA. Jadi nanti dia itu diberitahu juga, kan asesmen itu ada asesmen diagnostik ya, sebelum belajar, itu anak karakteristiknya apa, kekurangannya apa, sehingga guru itu bisa melihat apa yang harus dilakukan. Nah, nanti pada dia pembelajarannya seperti ini. Akibatnya nanti pada suatu pembelajarannya akan disesuaikan dengan karakteristik, minat, dan bakat. Ini contoh yang dari luar biasa seperti itu. Gitu. Mungkin kalau yang biasa kan sudah biasa ya asesmennya, apakah Anda suka belajar visual atau audio atau kinestetik. Kalau ini saya ambil contoh yang SLB sehingga penilaiannya juga ada nanti bantuan fisiknya kalau SLB tangannya nanti di bawah atau ada bantuan verbal. Jadi ini akan membuat anak semakin belajar. Ketika anak itu merasa saya tidak sempurna, tapi di sini diatur sedemikian rupa untuk dia menjadi percaya diri seperti itu. Baik. Terima kasih, keren sekali Ibu. Sepertinya semuanya akan terjawab dan sepertinya peserta nanti akan membawa oleh-oleh yang luar biasa setelah mengikuti workshop insya Allah di tanggal 28 dan 29 dengan non-stop boleh bertanya, berbagi, dan berdiskusi bersama Ibu Dr. Sugiyarti. Ibu, terima kasih. Kita akan sudahi bincang singkat ini bila berkenan. Baik, pemirsa KF Media, seperti pada digital flyer yang disebar bahwa pemirsa yang
akan mengikuti workshop di tanggal 28, 29 dan dilanjutkan dengan tugas tanggal 30 dan 31 Juli 2020. Ini silakan mendaftar dan akan mendapatkan bonus template dan contoh KOSP dari Bu Sugiarti. Begitu ya dokter ya? Ya betul. Yang pasti langsung closing statement, paling enak makan ikan. Akan dimasak bumbu rujak. Kurikulum operasional pada satuan pendidikan, mari susun dengan bijak. Terima kasih. Maka segera daftarkan diri Anda ke link yang telah disediakan untuk mendaftarkan dan kita berjumpa kembali di sana tanggal 28, 29 secara virtual, insya Allah hari Kamis dan hari Jumat di malam hari. Dan mohon maaf atas segala kekurangan kami di hari ini. Mohon dimaafkan, terima kasih sudah berkenan bergabung Ibu Dr. Sugiarti. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, terima kasih.